Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan semoga teman-teman semua bersama keluarga dimanapun teman-teman berada itu baik-baik saja dan tetap semangat. Irak bertekad untuk menghajar habis Vietnam dalam pertandingan tanggal 11 Juni yang akan datang. Atau bersamaan dengan waktu di mana kita akan bertarung, walaupun kita memang lebih dulu bermain dibandingkan dengan duel antara Irak dan Vietnam. Tapi apapun itu, Irak tidak akan mengendorkan permainan. Mereka ingin menyapu bersih semua pertandingan yang ada di grup F, kualifikasi atau babak pra-Piala Dunia untuk zona Asia. Ya, ini tidak ada sangkut paut bahwa mereka ingin menolong Indonesia, tidak, itu sudah dijelaskan. Ini secara profesional. Pelatih Jesus Casas sudah mengatakan, mereka bertarung untuk diri mereka dan mereka ingin menghajar, mengalahkan Vietnam. Dengan 3 poin tambahan, berarti mereka ini sangat sempurna di grup F. Mengumpulkan 18 poin dari 6 pertandingan tanpa terkalahkan. Itu yang menjadi target utama, misi dari tim Singa Mesopotamia dalam duel menghadapi Vietnam. Mereka juga ingin mengejar bagaimana ada peningkatan peringkat tentunya ketika mereka menyelesaikan laga dengan kemenangan atas Vietnam dan tidak terkalahkan, sehingga mungkin saja kalau sekarang mereka ada di peringkat ke-58, Irak itu bisa mencapai mungkin ada 2-3 tingkat lebih naik lagi, lebih bagus. Ini penting buat Irak karena mereka juga akan mengejar untuk di drawing nanti putaran ketiga berada pada posisi yang lebih baik ya di drawing. Kalau mereka bisa menjadi juara grup, saya kira ini suatu hal yang sangat profesional bagi Irak dan tentunya misi bagi pelatih Jesus Casas ketika mereka menjamu Vietnam. Irak itu ada di peringkat ke-58, kemudian Vietnam itu di 114 ya untuk peringkat FIFA. Semua pemain-pemain terbaik akan ditampilkan. Jesus Casas juga sudah mengatakan kemarin ya ketika mereka sudah mendarat di Irak, mereka tidak akan memainkan pemain-pemain lapis kedua. Walaupun mereka sudah lolos, sudah memastikan diri sebagai juara grup. Tapi mereka tidak ingin ternoda, tercoreng ketika bermain di depan publik mereka. Mereka ingin menyenangkan, menghibur publik mereka dengan hasil yang positif. Hasil positif itu apa? Yaitu kemenangan. Makanya ini bagi Jesus Casas dia akan menampilkan formasi tidak akan beda jauh dengan apa yang ditampilkan di GBK saat menang dengan 2-0 atas Indonesia. Ya, atau kalau ada perubahan di sana, itu hanya akan terjadi dengan Ali Jasim yang mencetak gol kedua memanfaatkan blunder dari Hernando Ari ketika melawan di GBK kemarin. Menit 88 itu kalau nggak salah, dia akan ditampilkan lebih awal. Mungkin mengistirahatkan penembak penalti dari Irak, yaitu Aimin Hussein. Ya, sehingga mereka bisa mendorong Ali Jasim lebih dulu bagi Jesus Casas tentunya. Tapi selebihnya mereka akan tampil full team. Ya, termasuk penjaga gawang Jalal Hasan, ada Yahya di kiri, ada Ali Hussein di kanan, ada Rebin Sulaka ya yang bermain sangat baik dalam pertandingan kemarin. Ini suatu hal yang sangat bagus. Kita tidak tahu apakah Adnan Ali akan dipanggil lagi untuk bisa bermain karena kemarin dia tidak ikut dalam tim, tapi saya pikir mereka adalah satu kesatuan tim yang sangat baik. Ya, Ibrahim Bayes ya, Zinedine Iqbal juga akan bermain di sana. Amir Al-Almiri juga akan ikut bermain. Ya, kita akan tunggu nantinya bersama dengan Ozama Rashid. Juga semua pemain-pemain ini akan ditampilkan oleh pelatih Jesus Casas. Karena itu tadi, mereka ingin memburu hasil yang sangat sempurna untuk bisa menang. Jika mereka menang, tentunya ini secara otomatis akan meloloskan Indonesia. Apapun yang terjadi ya dalam pertandingan kita ya melawan Filipina. Tapi karena kita main lebih dulu, kita tidak boleh berpikir pertandingan di Basra. Kita tidak boleh melihat ke sana. Kita fokus dengan pertandingan kita tentunya bagi tim nasional Indonesia menghadapi Filipina. Saya sudah bilang di konten video saya kemarin yang tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh menganggap remeh dengan Filipina ini. Mereka juga ingin bertekad mengalahkan kita. Karena kalau mereka mengalahkan kita ya bahaya buat kita. Kalau Vietnam bisa membuat kejutan di Basra, sehingga target kita bukan seri, ya apalagi kalah. Target satu-satunya adalah pilihan memenangkan laga melawan Filipina dan itu sangat terbuka.
Kita bermain di kandang, kualitas kita juga oke. Kalau dilihat head to head antar pemain kita, itu jauh lebih bagus dengan pemain-pemain yang ada di Filipina. Tetapi ini kan juga bukan jadi sebuah jaminan, karena Filipina kemarin menyulitkan Vietnam juga, yang hampir membuat pertandingan berakhir imbang. Kenapa saya bilang kita ada kualitas di atas? Karena pemain-pemain Filipina ini kan tidak ada yang bermain untuk musim depan di Serie A seperti Jai Isyas. Ya kita tahu dari Serie B ke Serie A. Tidak ada bermain di kasta tertinggi seperti di Eredivisie, di mana kita masih punya Tom Haye bersama dengan Heerenveen sebelum Tom itu berpisah. Kita masih punya Calvin Verdong yang nanti akan main bersama dengan tim nasional Indonesia. Dia bermain di Eredivisie dengan Nijmegen. Jadi pemain-pemain kita punya Ragnar Orakmangun yang ada di Fortuna Sittard. Jadi ini pemain-pemain yang top yang ada di kita di level. Kalau bicara di Belgia kita punya Sain Patinama ya bermain di Open, kemudian kita di Mechelen dengan Sandy Walsh. Jadi kita secara itu pemain-pemain kita bermain di level yang kasta tertinggi di Belanda dan di Belgia. Apalagi dengan kalau bicara dengan Itses yang nantinya musim depan ada di Serie A bersama dengan Venezia. Jadi ini keunggulan-keunggulan yang kita harus maksimalkan. Ya, kita manfaatkan ketika menghadapi Filipina. Ya, bermain di kandang. Tanpa Jordi Amat yang mendapat kartu merah kita masih aman karena sudah kembalinya Jai Isyas ya kemarin tidak bisa bermain karena dia diistirahatkan oleh STY karena kebugaran. Sekarang dia akan tampil. Artinya di belakang ini lebih kuat, lebih solid kalau dia bermain bersama dengan Rido dan juga dengan Justin Hubner. Tapi kembali semua ada di STY. Bisa aja ada perubahan di belakang. Sandy Walsh akan lebih ke dalam untuk bisa bermain. Tapi menurut saya kalau dimainkan yang lebih bagus Jai Isyas, Hubner dan Rido. Sama seperti ketika melawan Vietnam 2 kali dengan formasi demikian dan kita clean sheet. Sangat bagus memang. Kita dengan ada Jai lebih tenang di belakang. Mungkin saja bagi STY akan melihat bahwa apakah di lini belakang penjaga gawang harus ada pergantian, kita tidak tahu. Apakah masih Hernando Ari, masih dengan Adi Satrio, atau dengan Nadeo. Nah kita kembali ke pembahasan Irak. Jadi saya pikir saya senang mendengar kabar ini bahwa Irak akan bertempur habis-habisan untuk meraih kemenangan. Ya mereka juga ingin mengejar hasil yang sangat baik sama seperti ini karena mereka sekarang sudah 5 kali menang ya dari kemungkinan 6 kali menang. Jepang juga melakukan yang sama, Australia juga melakukan yang sama, Uni Emirat Arab juga melakukan hal yang sama di kualifikasi masing-masing 5. Jadi potensi ini ada bahwa ada 4 tim yang luar biasa, tapi kalau mereka semua menyelesaikan 6 pertandingan dengan sempurna bahwa mereka akan top ya. Sangat bagus. Itu yang diincar oleh Irak. Dan Irak tidak mau kehilangan poin di peringkat FIFA. Karena kalau mereka kehilangan poin kalah dari Vietnam kan mereka bisa berkurang. Bahkan mungkin mendekati 19 poin mereka hilang. 18, sekian mereka akan turun. Kalau kalah. Itu yang dijaga oleh Irak. Semua pemain-pemain Irak tentunya tidak ingin hal itu terjadi. Apalagi kalau bermain imbang. Kalau bermain imbang pun mereka hampir 6 poin kehilangan. 5, sekian poin akan hilang. Ya Irak. Jadi itulah alasan mereka untuk habis-habisan bermain walaupun mereka sekali lagi sudah lolos ke babak putaran ketiga tapi tidak mau mereka tercoreng di pertandingan terakhir apalagi dengan kekalahan yang mereka akan dapatkan. Mereka ingin sempurna dan membahagiakan seluruh penonton yang akan datang ke Basra International Stadium ya, markas mereka. Makanya mereka tidak akan main-main, tetap mereka akan fokus untuk mengejar kemenangan. Tentunya ini kabar bagus buat kita, tapi kita jangan terlena dengan pemberitaan ini atau dengan apa yang dikatakan oleh Jesus Casas. Kita tetap sekali lagi ya untuk fokus, ya konsen penuh pemain-pemain untuk menghajar Filipina. Ya kita harus bisa menang karena kemenangan ini sudah aman. Ya kita mungkin lebih dulu bermain dari duel antara Irak dan Vietnam dan ini menjadi suatu modal yang bagus buat kita. Ya kalau kita sudah meraih kemenangan. Gak usah pusing dengan pertandingan yang ada di Basra. Kita tuntaskan di GBK untuk meraih 3 poin ini. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.